tatap muka, saya bisa tahu, oh si Andi Akbar mukanya yang ini, Ashifa Putri mukanya yang ini, gitu kan. Cut Iklima mukanya seperti ini gitu. Nanti juga ketika kita mungkin ketemu nanti di luar sana, di workshop atau kegiatan-kegiatan yang lain, saya bisa menyapa gitu. Kalau ditutup kan kameranya nggak tahu saya gitu ya. Saya minta tolong kameranya dinyalakan. Jikalau tidak bisa, misalkan ada kendala teknis, tolong diinformasikan di bagian chat. Bilang, Bu, saya mau ke toilet, kamera saya matikan. Bu, sinyal saya jelek, saya tidak mendengar, jadi putus-putus, kamera saya matikan. Oke, saya paham itu. Tapi selain itu, minta tolong kameranya tetap dibuka, supaya saya bisa tahu. Kita akan mulai di sesi ini. Saya akan izin untuk share screen ya, Bu Nina. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penilaian angka kredit. Saya akan menyampaikan teknis-teknis terkait administrasi bagaimana pembuatan dupak untuk PMG. Kemudian di dalamnya nanti juga ada saya bahas sedikit tentang butir-butir kegiatan itu apa, dan ada beberapa pengertian-pengertian teknis dalam pembuatan angka kredit, termasuk juga nanti di dalamnya ada kadang kalau di buku kita panduannya masih di SK 185. Nah, di dalam situ mungkin kurang jelas, ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti akan saya sampaikan, seperti misalnya satu kegiatan bukti fisiknya apa gitu, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Maria Budiarti. Saat ini saya bekerja sebagai staf kalau dulu namanya subbidang ya, subbidang produksi informasi cuaca. Kalau sekarang namanya subkoordinator bidang produksi informasi cuaca di BMKG Pusat. Saya bisa dihubungi dari dalam email mariabudiarti@gmail.com, atau bisa juga ke nomor handphone ini kalau teman-teman ada pertanyaan terkait tentang dupak. Oh ya, kalau nomor telepon ini cuma bisa saya menjawab lebih ke WhatsApp ya. Jadi pesan di WhatsApp, teman-teman bisa tanya di situ apa-apa yang butuh teman-teman ketahui terkait tentang dupak. Ya, sebelumnya kita masuk tentang apa itu dupak. Dupak itu daftar usulan penilaian angka kredit. Buat apa sih bikin dupak? Gitu kan? Kenapa kita harus bikin dupak? Pertama, mungkin dupak ini adalah salah satu penilaian untuk kinerja teman-teman. Jadi kalau namanya jadi PNS, kalian masuk pertama kali jadi PNS kan sebagai misalnya ada pangkat tertentu, misalnya ini rata-rata berarti mungkin ada yang 2D atau 3A gitu kan ya. Nah, untuk naik pangkat, kalau kalian masuk dalam jabatan namanya fungsional, kalian harus mengumpulkan namanya dupak untuk keperluan naik pangkat dan naik jabatan. Naik pangkat itu bisa 2 tahun sekali. Tapi kalau naik jabatan, kalau kalian memang memenuhi syarat pengumpulan, bisa setahun sekali, tergantung bagaimana kinerja teman-teman. Di dalam dupak, apa sih yang biasanya pengen dicapai? Pasti pengen capai nilai maksimal ya, nilai besar. Karena apa? Supaya cepat naik pangkat, supaya cepat naik jabatan. Nah, di dalam dupak itu ada banyak butir kegiatannya. Kalau kita lihat memang untuk PMG, fungsional PMG ini, apa istilahnya, peraturannya masih menggunakan SK 185. Kedepannya ada namanya juga, saya kurang tahu perkembangannya sampai di mana, tapi ada perubahan terkait dengan SK 185 ini. Nanti apa yang perlu teman-teman lakukan? Biasanya tadi kan untuk dapat nilai maksimal, gimana caranya dapat sedikit potongan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu tujuan-tujuan dupak gitu. Kalau kalian bikin dupak, yang dipikirkan adalah pertama, mungkin dapat nilai maksimal. Butir kegiatan kalian apa sih? Penyesuaian. Karena gini, kegiatan yang teman-teman lakukan, mungkin teman-teman bingung, ini masuknya ke bagian apa ya? Gitu. Apakah terus kemudian selain masuknya ke bagian apa, gimana cara ngitungnya? Itu biasanya masih bingung sih gitu. Akhirnya ketika salah membuat adalah potongan gitu. Dipotong, misalkan ngajuin sampai 20 gitu. Terus dipotong tahu-tahu tinggal 7. Kalian waduh 13 poin kemana gitu. Nah, itu biasanya ada kesalahan-kesalahan penaruhan butir pekerjaan teman-teman kasih ke dalam butir pekerjaan ada di dupak. Sehingga nilai yang didapat juga jadinya akhirnya tidak maksimal. Apalagi pertanyaannya setelah dupak banyak gitu ya. Karena ada biasanya kayak kegiatan
Yang contohnya nih, yang paling hits sejak pandemik itu adalah webinar. Banyak sekali webinar. Nah, itu kalian ikut webinar sampai 20 kali webinar, kalian kalau di Dupak mungkin mikirnya adalah itu masuknya dalam satuan hasil workshop. Masukin tuh 20, berarti satu workshop 1, jadi 20 nilainya. Begitu diajuin 20 untuk webinar doang, 10 untuk kegiatan rutin, jadi diajuin 30. Begitu keluar, dapetnya ternyata cuman 9. Nah, kalian bingung, kok kenapa? Saya kan ikut webinar sampai 20. Nah, perhitungan untuk webinar itu memang tidak ada di Dupak. Gitu. Tapi kita biasanya ada penilai itu ada hitungan tersendiri. Gitu. Karena nanti saya jelaskan di bawah gitu, di bagian berikutnya ya. Nah, sekarang saya mau diskusi dulu. Saya mau tanya, di sini yang sudah PMG, boleh angkat tangan yang sudah pernah PMG. Maksudnya gini, ini kan PMG ahli ya, PMG terampil. Yang sudah pernah mungkin ngajuin PMG terampil, boleh raise your hand, angkat tangan, kasih emoticon tanda gitu tangan. Ada? No? Halo? Ada? Halo? Are you there? Saya masih di sini. Saya Bu, mungkin belum ada Bu. Belum ada? Oke. Nah, saya mau tanya, kegiatan yang teman-teman lakukan di UPT sekarang rata-rata pekerjaannya sebagai apa? Ada yang jadi forecaster? Izin Bu, forecaster dan observer Bu. Oh, forecaster dan observer. Kegiatan yang kalian lakukan apa aja biasanya? Izin Bu, kalau dari Stamet Selangit biasa kami karena kami kekurangan SDM Bu, biasa satu Ini siapa orang. yang ngomong ya? Sebentar. Boleh sebut namanya? Saya Bu, mohon izin Bu, nama saya Andreas Litonga dari Stasiun Meteorologi Selangit. Oke. Ya Bu, monggo. Jadi kegiatan kami meliputi perakiraan cuaca dan pengamatan meter dan sinop Bu. Oke, berarti semua ini kerjanya masih di observer ya? Bagian observer. Izin Bu, kami merangkap. observer. Kami merangkap. Oke. Nah, ini berarti kan kalau misalnya masuk di PMG ahli, ada butir kegiatan nanti yang masuk di PMG ahli dan butir kegiatannya masuk di PMG terampil, gitu ya. Yang lain selain Andreas, ayo. Halo, Ardian Luki, apakah Anda di sana? Iya Ibu. Gimana? Kalau kamu di posisi di mana nih? Izin Bu, saya di Stasiun Meteorologi Palu Bu. Palu, oke, di Palu ya. Kerjanya bagian apa? Untuk saat ini saya masih observer Bu di observer. Palu. Oke, pengamatan 24 jam observer ya? Ya, siap Ibu. Oke. Tadi yang sekarang saya tanya yang perempuan, ayo ada yang mau jawab? Yang perempuan, 2 orang pria tadi sudah, yang perempuan. Agustina Dwi. Halo. Halo. Agustina. Oh, sepertinya dia lagi ke keluar. Asfifa Indri. Ya, Asfifa Indri, kamu di mana tugasnya? Di Stasiun Meteorologi Kaimana, Bu, Utarom. Kaimana Utarom, oke. Di Kaimana tugasnya sebagai apa? Sebagai observer sekaligus forecaster, Bu. Oh, merangkap ya. Sebagai forecaster, kamu kerja bikin apa aja? Membuat diseminasi hasil perakiraan dari koordinator, Bu. Jadi kita bikin perakiraannya tidak? Kita buat pertimbangan cuaca untuk hari ke depannya, Bu, untuk bahan untuk koordinator NDF, Bu. Oke, untuk koordinator. Oh ya, karena memang kan sekarang pembuatan perakiraan cuaca berarti ini di Papua Barat berarti ya? Iya, Bu. Papua Barat berarti ada kerjasama antara stasiun NDF. Memang kan sekarang untuk informasi perakiraan cuaca di handle untuk satu provinsi adalah di koordinator NDF. Tapi koordinator NDF biasanya akan bekerja bersama dengan UPT yang di sekitarnya ya. Oke, berarti kamu bikin perakiraan cuaca, tapi yang input dari Papua Barat ya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang
karena biasanya dipikirkan yang bikin perakiraan cuaca cuma stasiun koordinator. Kalau kelas 3 tidak membuat perakiraan cuaca, tapi ada beberapa lokasi yang membuat perakiraan cuaca juga. Nah, ini nanti butir kegiatan membuat perakiraan cuaca itu biasanya ada di PMG terampil. Nah, bagaimana dengan yang di ahli? Apakah boleh dimasukin? Nah, itu ntar kita bahas sama-sama. Seperti itu. Jadi ada banyak butir kegiatan yang teman-teman. Kalau yang disampaikan oleh teman-teman di sini rata-rata butir kegiatannya ada di dalam buku. Hanya tinggal penyesuaian saja. Tapi ada beberapa mungkin butir kegiatan. Ada di sini yang di Stamar, Stasiun Maritim. Halo? Halo? Ya, Bu, saya Bu. Oke, di Stasiun Maritim. Mungkin ada kegiatan di Stasiun Maritim yang misalnya SLCN kayak gitu-gitu, itu masuknya kegiatan di mana, Bu? Atau stasiun maritim atau stasiun meteorologi penerbangan itu ada kegiatan rutin namanya PMO atau farm voyage atau farm flight ya. Jadi ada PMO ada atau istilahnya kalau di maritim itu PMO. Jadi berlayar bersama kapal. Nah, butir kegiatan itu masuknya kemana? Itu kan nggak ada itu di dalam Dupak, butir kegiatan Dupak. Oke, itu tadi saya terima kasih sudah dikasihkan gambaran teman-teman bekerjanya sebagai apa dan di mana. Kemudian saya akan mulai dengan outline, nanti ada saya jelaskan tentang dasar hukum, pengertian umum, syarat-syarat untuk pengangkatan menjadi PMG ahli, usulan, penilaian, penetapan angka kredit, ini terkait administrasi. Yang terakhir nanti adalah bagaimana tahapan pembuatan DUPA. Ini ada dasar hukumnya. Kalau dilihat mungkin sama teman-teman, udah berapa tahun yang lalu ya, yang paling baru ada tahun 2006. 2006 tuh berarti kalau sekarang 2021 sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Udah harus diperbarui dan itu yang sedang dalam proses diperbaharui sebenarnya. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum terkait tentang PMG. PMG fungsional PMG. Kemudian dalam pengertian umum, apa aja sih ada jenjang dalam PMG ahli? Ada namanya sekarang PMG pertama, PMG muda, dan PMG madya. Paling bawah itu adalah PMG pertama. Ini mulai dengan, dimulai dengan penata muda dari 3A. Angka kredit pertamanya biasanya 100. Ini yang baru lulus STMKG biasanya masuknya di sini nih, di PMG pertama. Terus ada PMG muda, ada PMG madya. Untuk naik jabatan dari PMG pertama ke PMG muda atau PMG muda ke PMG madya sebenarnya bisa minimal setiap 1 tahun sekali. Kalau memang cepat mengumpulkan nilai ya, misalnya dari PMG pertama 3 ke PMG muda kan dia 150 ya, untuk nyampe PMG muda misal butuh 200, 150 awalnya 100, 150 terus ke 200. Nah, mungkin ini bisa dikumpulkan dalam waktu cuman 1 tahun, itu bisa aja gitu. Dari PMG pertama ke PMG muda. Tapi agak kesulitan karena apa? Untuk naik dari PMG, kalau kalian mulai dari penata muda, itu kan ke penata muda tingkat 1 butuh minimal ya, kalau naik pangkat itu 2 tahun sekali. Kalau yang reguler itu bisa 4 tahun sekali. Ini tergantung kecepatan naik pangkat atau naik jabatan adalah tergantung bagaimana teman-teman bisa bekerja dengan maksimal, membuat angka kredit. Jadi tapi bukan hanya sekedar ngumpulin angka, tapi kerjaannya tidak sesuai ya. Jadi karena harus sesuai juga gitu. Minimal kalian rajin mengumpulkan, rajin membuat dupa. Nah, bisalah maksimal 3 tahun sekali untuk bisa naik pangkat. Nah, ini adalah minimum nilai angka kredit untuk setiap kepangkatannya. PMG tingkat ahli ini artinya ya tadi dia biasanya punya kualifikasi profesional, makanya perlu diklat. Dan minimal adalah S1. Karena itu tadi harus ada kualifikasi profesionalnya. Apa itu angka kredit? Angka kredit itu adalah nilai yang dikumpulkan dari tiap butir kegiatan atau akumulasi dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PMG. Fungsinya ya tadi untuk naik jabatan dan untuk naik pangkat. Ada lagi di dalam pekerjaan itu adalah namanya shift. Shift itu adalah pelaksanaan kegiatan dinas selama 6 jam atau 8 jam per hari sesuai jadwal dinas. Nah, ini yang sering terjadi oleh teman-teman adalah kalian membuat misalkan dinas PS. Ya, PS itu kan berarti 12 jam. Itu terus ngitungnya
langsung gitu digelondongin banyak. Nah, itu nggak bisa gitu. Dalam membuat tupak harusnya dipecah. Nanti saya jelaskan gimana ya. Dipecah tidak dalam satu shift PS terus langsung panjang 12 jam karena di aturannya kegiatan dinas itu tidak 12 jam tapi 8 jam. Maksimal 8 jam, bisa 6 atau 8 jam. Kalau kalian dinas PS dalam laporan dupak dibagi dua, yang dinas P-nya seperti apa, yang dinas S-nya seperti apa gitu. Nah, ini juga kadang terjadi kesalahan ya dari teman-teman juga terkait tentang job desk. Harusnya diberitahukan job desk-nya. Banyak sekali yang mengumpulkan dupak tapi nggak ada job desk. Jadi bingung gitu penilainya. Ini dia ngerjain ini sampai 12 jam, sampai 24 jam. Nih dinasnya panjang sekali. Padahal shift itu cuma boleh maksimum ada 8 jam. Ada lagi nanti adalah laporan. Laporan itu apa sih? Laporan itu bukti kegiatan yang dilakukan PMG dalam satu shift dan satu paket kegiatan. Misalnya di situ satu butir kegiatan namanya misalnya menyusun laporan apa gitu. Nah, itu bukan menyusun. Sorry, membuat verifikasi cuaca. Nah, itu buktinya itu adalah satuan hasilnya laporan. Nah, dibuatlah tuh dalam membuat verifikasinya dalam satu paket kegiatan verifikasi itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada namanya laporan per set atau per shift. Ini laporan yang dilakukan dalam satu shift, misalnya tadi pengamatan. Satu set pengamatan atau satu set apa bedanya sih set sama shift? Di sini kan ada set, ada satu set, ada satu shift. Kalau yang satu set itu biasanya ini untuk yang teknisi gitu, karena kan mereka melakukan pengamatan tertentu, misalnya satu alat tertentu gitu. Nah, itu biasanya ini yang si teknisi yang satu set. Kalau laporan per shift itu biasanya yang PMG ini yang bagian meteorologi, misalnya Kelimat yang melakukan pengamatan dalam satu shift dilakukan atau satu paket kegiatan, itu laporannya apa gitu. Ini ada lagi laporan per unit, ini biasanya juga buat yang bagian teknisi ya, dia biasanya ada perbaikan, peralatan, nah per unit. Nah, kalau disuruh laporan per unit, ya laporan per unit yang dikerjakan. Bukan jangan memperbaiki misalnya. Saya nggak ada beberapa kasus teman-teman di daerah walaupun forecaster juga sebagai teknisi ya, lalu bikin laporan perbaikan gitu. Nah, tapi laporannya gelondongan. Jadi cuma memperbaiki alat A, udah gitu. Cuma bilang gitu doang, tapi tidak ada laporan kegiatan perbaikannya. Mulai dari awal yang diperbaiki alatnya apa, yang rusaknya apa, yang dibenerin apa, yang udah bener apa. Nah, itu harus seperti itu kalau misalkan bilang perbaikan. Nah, ini syarat menjadi PMG ahli. Untuk pengangkatan pertama, minimal ya tadi saya sudah sampaikan, ijazahnya harus S1 atau D4. Kemudian jurusannya ini seperti yang ada di sini, ini saya ngambil dari SK185, tapi ada beberapa juga jurusan yang diperbolehkan untuk masuk di pengangkatan pertama gitu. Ada aturan lagi tambahan yang lain, nanti kita bisa saya informasikan di chat ya. Kalian juga boleh tanya gitu, Bu kalau jurusan ini bisa apa enggak, nah itu nanti kita via chat aja ya, saya agak-agak lupa dengan aturannya. Kemudian minimum adalah penata muda 3A. Jadi harus 3A dulu minimum. Jadi kalau bisa Pak, ya harus pangkat 3A dulu, kemudian punya tanda lulus diklat fungsional ahli. Nah, seperti yang teman-teman ikutin. Ada unsur DP2KP-nya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Itu. Kalau pindah jalur nih maksudnya. Tadi kalau di sini sih belum ada yang pernah diangkat di PMG ya, jadi bukan pindah jalur. Ini untuk yang pindah jalur sekilas aja seperti ini. Kemudian bagaimana dengan usulan penilaian dan penetapan angka kredit? Rincian kegiatan untuk PMG pertama itu biasanya ada di dalam buku itu ada 20 kegiatan, PMG muda ada 21 kegiatan, PMG madya ada 15 kegiatan. Nah, boleh nggak sih ngerjain pindah jalur, pindah jabatan gitu, misalnya saya PMG pertama saya ngerjain kegiatan PMG madya, boleh nggak? Boleh. Saya PMG muda ngerjain PMG pertama, boleh nggak? Boleh. Dengan catatan ada di perhitungan. Kalau teman-teman PMG pertama mengerjakan pekerjaan PMG muda dan PMG madya, nilai yang teman-teman dapat tidak 100%, tapi hanya 80%.
Sementara kalau teman-teman misalnya ada di PMG pertama, mengerjakan kegiatan PMG terampil, berarti kan di bawahnya lagi ya, dinilai 100%. Contoh pekerjaan PMG terampil adalah misalnya ya pengamatan, observer. Sebagai observasi itu biasanya dari PMG terampil. Terus ada PMG madya, teman-teman ngerjain, misalnya PMG muda, ngerjain PMG pertama, boleh. Pekerjaan PMG pertama boleh. Nilainya 100%. Nah, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kalian ada di UPT daerah terpencil. Itu ada di lampiran ke-16, mendapat nilai 2 angka kredit. Ada, maksudnya daerah terpencil ada di lampiran 16 ya, ada listnya, daerah mana aja. Itu dapat angka kredit 2. 2 dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau 1 semester adalah 1. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini catatan terkait tentang PMG yang membuat karya tulis. Sering anak-anak yang baru gitu ya, teman-teman PMG yang masih muda-muda biasanya rajin untuk menulis. Nah, cuman kadang ketika menyampaikan hasil tulisannya, biasanya ada kesalahan perhitungan. Nah, biasanya untuk karya tulis, karya ilmiah, kalau kalian menulis sendiri, nilainya 100% buat kalian. Tapi kalau menulisnya berdua, penulis utama mendapat nilai 60%, penulis kedua mendapat nilai 40%. Kalau berempat gimana? Ya sama aja hitungannya. Pokoknya penulis pertama itu adalah nilai 40%. Penulis pertama nilainya adalah 60%. Saya kasih contoh. Misalnya, untuk menulis dapat nilai 6. Yang nulis ada bertiga. Berarti kan penulis pembantunya ada 2 orang. Penulis utama dapat 6 dari 60%-nya kan berarti 2,4. Nah, kan? Betul? 3,6. Penulis pertama dia dapat 3,6. Penulis pembantu dia dapat 2,4. Nah, 2,4 ini 40% bukan untuk masing-masing dari 2 orang ini, tapi 2,4 dibagi 2. Jadi masing-masing 1,2. Contohnya itu. Jadi itu cara menghitung untuk pembuatan karya tulis yang bersama-sama. Maksimal penulis pembantu adalah 3 orang. Jadi maksimal penulis ada 4. 1 penulis utama, 3 penulis pembantu. Ya, usulan penetapan angka kredit menurut di aturan itu ada Januari dan Juli. Tapi terkadang ada perubahan dalam waktu pengumpulan, karena kalau selama pandemik ini dari pihak SDM memberikan misalnya perpanjangan waktu lah, extra time untuk ngumpulin. Biasanya kalau harusnya Januari sampai Februari masih diterima gitu, karena emang lagi pandemik jadi ada kesulitan, atau yang harusnya bulan Juli sampai kemarin sekitar Agustus masih diterima gitu. Paling biasa seharusnya kalau menurut aturan ada 10 Januari dan 10 Juli setiap periodenya. Jadi Dupak itu dibuat 2 kali, periode Januari Juni dikumpulkan di Juli, periode Juli Desember dikumpulkan di Januari tahun berikutnya. Nah, dokumen Dupaknya dibuat sesuai dengan yang ada di lampiran 4A, 4B, 4C. Teman-teman bisa lihat, saya kemarin sudah upload. Pejabat pengusul Dupak, ini perlu diperhatikan. Pejabat pengusul Dupak untuk kantor pusat adalah kepala pusat. Tapi kalau untuk di UPT, kalau dia bekerja di balai wilayah, ya kepala balai. Kalau di stasiun, ya kepala stasiunnya. Jadi ada beberapa yang mengusulkan Dupak itu masih misalnya Kasih atau Kapoksi. Nah, itu sudah kalau PMG ahli tidak bisa. Kalau PMG terampil yang ngusulin Kapoksi, bukan Kapoksi, sorry, Kasubit, nah itu masih boleh. Atau Kabitnya itu masih boleh. Tapi kalau sudah ahli harus kepala balai besar atau kepala stasiunnya. Penetapan angka kredit ini dia biasanya dilakukan menurut aturan ada 3 bulan sebelum periode KP. Misalnya kalau KP-nya bulan April, ya ditetapin seharusnya bulan Januari. Nah, ini yang menurut aturan. Tapi pada pelaksanaannya beberapa kadang terkendala. Jadi harusnya keluar bulan Januari, tapi tidak keluar bulan Januari, jadi baru keluar di bulan April. Akhirnya tidak bisa KP untuk di bulan April, baru bisa ikut KP di bulan Oktobernya. Jadi memang ini menyesuaikan dengan kondisi terkini, apalagi lagi pandemi ya, ini agak mundur ini, yang di bagian untuk penetapan yang di sini untuk kenaikan pangkat. Nah, ini Pak disampaikan, ini bisa dibaca nanti.
Nah, untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, bedanya apa? Kalau kenaikan jabatan, tadi saya sudah sampaikan, sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan terakhir. Jadi misalnya tadi PMG pertama mau PMG muda, minimal udah setahun di PMG pertama, baru bisa naik PMG muda. Gitu. Tapi kalau kenaikan jabatan, kenaikan pangkat bisa minimal harus 2 tahun sekali. Misalnya 3A, ya mau naik ke 3B, harus tunggu dulu nih. Di 3A-nya itu harus 2 tahun baru bisa naik ke 3B. Kayak gitu ya. Terus memenuhi angka kredit yang ditentukan. Oh ya, ada kasus misalnya, waktu teman-teman di 3A, kan itu masih PMG pertama. Tiba-tiba sebelum dalam waktu kurang dari 2 tahun, kalian sudah ngumpulin 150. Nah, kalau udah 150 kan sebenarnya bisa naik jadi PMG muda kan, tapi belum naik pangkat. Boleh nggak? Boleh, bisa. Asal yang tadi itu, kurang kalau jabatan minimal setahun. Tapi kalau pangkat, dia naik pangkat, misalnya nilainya udah 150, tapi dia baru setahun setengah lah di pangkat 3A. Nggak bisa naik jadi 3B. Tapi dia bisa naik jabatan jadi PMG muda. Itu maksudnya ya. Kemudian ada memenuhi nilai. Nah ini memenuhi angka kredit. Jadi udah minimal setahun memenuhi angka kredit yang ditentukan. Terus ada unsur DP2KP-nya dalam setahun terakhir bernilai minimal baik. Nah ini juga sama kalau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. Nah ini yang harus penting banget teman-teman pahami. Untuk naik jabatan dan naik pangkat, minimal adalah unsur utamanya 80% dan unsur penunjangnya 20%. Jadi ada kejadian, sering banget, maka itulah, kalau kalian bikin dupak, jangan kebanyakan unsur penunjang. Harus perhatikan unsur utama. Contoh, kegiatan webinar, workshop, itu kalian boleh ikut sebanyak-banyaknya. Tapi jangan taruh nilai yang besar. Karena itu semua masuk di unsur penunjang. Kalau penunjang kalian lebih besar daripada utama, misalnya nilai utama diusulkan 10, nilai penunjang webinar tadi tuh 20 ikut webinar, kalian masukin 20. Lebih besar mana? Penunjang kan 20. Itu ada nanti, kalau kalian usulkan seperti itu, dan misalnya ya, sama si penilai disetujui, yang rugi sebenarnya teman-teman. Kenapa? Nggak bisa naik pangkat. Karena nilai penunjangnya lebih besar daripada nilai utama. Karena nilai utama itu harus 80%. Penunjang hanya 20%. Namanya penunjang ya cuma menunjang aja, 20% aja. Jadi kalau ngajuin webinar, misal ikut webinar 20, benar-benar dihitung. Jangan seneng gitu. Wah, saya ikut 20, saya masukin 20, dapat nilai besar. Wow, nanti kalian nggak bisa, justru kalau misalnya disetujuin, justru malah nggak bisa naik pangkat. Karena yaitu 20% unsur penunjang tidak terpenuhi, 80% unsur utama tidak memenuhi. Itu ya, jadi perlu diperhatikan. Sampai di sini saya masih diikuti kah oleh teman-teman? Halo? Saya dari tadi ngomong mulu, takutnya ntar ada yang lost. Masih, Bu. Masih. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kenaikan pangkat dan jabatan? Nah, ini juga nih untuk penilaian. Untuk dari PMG Madya, untuk naik pangkat, dia wajib sekurang-kurangnya ada nilai 12 dari pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu apa sih? Kayak contohnya bikin tulisan. Itu harusnya 12-nya itu harus dari pembuatan tulis, gitu-gitu ya. PMG yang memiliki angka kredit yang ditentukan. Nah, ini maksudnya tadi, misalnya belum setahun, kalian sudah mengumpulkan 5 dari PMG, misalnya PMG pertama, kalian sudah dalam kurang dari setahun, kalian ngumpulin misalnya 50. Untuk naik jadi PMG muda kan minimal 50 ya. Ternyata kalian sudah bisa ngumpulin misalnya baru 1 tahun setengah, baru setahun, belum setahun itu udah sampai hampir 50. Jadi ketika naik PMG muda, kalian berhasil ngumpulin 60 poin misalnya. Nah, 10 poinnya gimana ya? Kan untuk naik tadi kan cuma butuh 50. Nah, 10 poinnya lagi gimana? 10 poinnya lagi itu tetap diperhitungkan untuk yang berikutnya. Jadi nggak usah takut kehilangan ya. Jadi tetap
ada diperhitungkan. Nah, ini ada terkait tentang PMG Madya, bahwa kalau dia udah Madya nanti harus minimal mengumpulkan wajib 20 angka kredit dari pengamatan dan pengembangan sistem atau pengembangan profesi. Kalau kurang dari 20, biasanya nanti ada ada konsekuensinya, dikurangin nilainya. Kemudian ada pembebasan sementara. Ini teman-teman bisa jawab sendiri, bisa baca sendiri ya, jawab sendiri lagi. Bisa baca sendiri. Jadi ada nanti istilahnya pembebasan sementara. Pembebasan sementara itu kalau tidak bisa ngumpulin angka kredit dalam waktu 5 tahun. Jadi kalian begitu naik di jabatan PMG pertama nggak bikin dupak nih sampai 5 tahun. Nah, itu ntar bisa dibebasin. Biasanya sebelum pembebasan akan dikasih surat dari SDM. Cut, bisa di mute dulu, Cut Iklima. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya tidak 5 tahun berturut-turut nggak bikin dupak, ya udah bisa dibebaskan sementara sampai nanti akan dikembalikan lagi kalau kalian sudah bikin dupak. PMG Madya juga gitu. Kalau tidak berhasil ngumpulin angka 20, dia akan dibebaskan. Nah, nih sebelum dibebasin biasanya dikasih peringatan dulu, 6 bulan sebelum batas waktu pembebasan. Ada juga yang nih, misalnya dibebas sementara kalau dia jatuh hukuman disiplin, diberhentikan sebagai PNS, tugas secara penuh di luar jabatan PMG, menjalankan cuti tanggungan, cuti di luar tanggungan negara, terus ada juga misalnya tugas belajar, itu juga harus bebas. Kemudian kalau sudah bebas, gimana bisa diangkat lagi nggak? Bisa. Sama tadi prosedurnya sama aja kayak tadi kenaikan jabatan gitu. Nah, jadi harus ngumpulin data-datanya kayak DP2KP, hal-hal seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke SDM ya untuk lebih jelasnya. Nah, PMG diberhentikan kalau setelah tadi nih kan dia kena pembebasan sementara, terus dapat surat nih dari SDM, terus udah dalam waktu setahun dia nggak bikin lagi dupak, akhirnya udah diberhentikan dari jabatannya, gitu. Jadi nggak bisa, atau dia dijatuhi hukuman tingkat berat, ya ini misalnya melakukan tindakan kriminal ataupun hal-hal yang membuat dia dihukum disiplin tingkat berat lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan dupak. Dalam membuat dupak, apa aja sih? Ini saya bikin berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika saya buat dupak, apa yang saya persiapkan? Supaya hasilnya nanti baik. Dalam artian nilainya yang didapatkan, hasil penilaian yang dinilai sama si penilai, sesuai sama yang saya mau. Ibaratnya gini ya teman-teman. Teman-teman kan nggak tahu siapa yang nilai dupak kalian siapa. Ya kan? Ini ibaratnya kayak kalian harus meyakinkan orang yang akan menilai kalian itu bahwa itu yang kalian kerjakan benar-benar sesungguhnya seperti itu. Otomatis kalian harus membuat laporan dengan sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, dan sebaik-baiknya. Nah, itu juga diperlukan bahwa jangan lupa harus lengkap. Misalnya, kalian ngajuin dupak tapi nggak ngajuin jadwal dinas. Sekarang sebagai penilai, bisa nggak dia nilai? Wah, si A, dia dalam seminggu masuk 5 kali, tapi dia nggak ngasih jadwal dinasnya. Dari mana sih penilai itu tahu? Kalau kalian nggak ngasih jadwal dinas. Nah, ini wajib. Yang pertama adalah jadwal dinas. Supaya si penilai tahu kapan-kapan aja kalian melaksanakan atau melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, daftar pekerjaan rutin beserta bukti fisiknya. Ini perlu disiapin. Daftar pekerjaan rutin maksudnya itu apa? Job desk. Kalian ngerjainnya apaan aja? Contoh, saya mengerjakan pengamatan. Nah, pengamatan itu bukti fisiknya apa? Gitu kan. Nah, gini, kalau pengamatan itu bisa bukti fisik adalah laporan pengamatan yang kalian lakukan. Nggak perlu misalnya dalam 6 bulan kalian melakukan 20 kali pengamatan, terus 20-20-nya, nggak perlu. Salah satu aja di mana itu menjelaskan bahwa kalian melakukan pengamatan yang ada nama kalian. Laporan misalnya juga bisa pakai logbook,
Bisa juga pakai bukti yang kalau pengamatan kan ada ditulis tuh, itu kan ada nama forecast, nama observernya siapa, itu bisa. Daftar pekerjaan rutin itu penting. Daftar pekerjaan rutin itu supaya si penilai tahu, oh dia kerjain selama shift pagi tuh ini gitu. Selama shift siang tuh ini gitu. Nah, itu penting ya. Ada beberapa yang nggak sampein, akhirnya nilainya kalau nilai jelek ya maklum saja gitu, karena si penilai nggak tahu, nggak bisa membayangkan gitu kan. Jadi harus itu. Terus mendata kegiatan tadi itu untuk pekerjaan rutin. Cari bukti fisiknya apaan aja, disesuaikan. Misal pekerjaan A, bukti fisiknya apa, kalian siapin. Pekerjaan B, bukti fisiknya apa, siapin. Terus habis itu bikin mendata kegiatan non-rutin. Non-rutin misalnya workshop, BIMTEK, ikut posko, ikut webinar. Nah, terus sama bukti fisiknya. Selama periode itu kalian kumpulin apaan aja. Baru yang berikutnya buat laporan kegiatan bulanan dan tahunan. Ada bulanan misalnya dalam satu periode Juli sampai Desember ya, selama 6 bulan itu kalian bikin gitu laporannya. Terus membuat daftar usulan angka kredit. Baru yang terakhir itu bikin daftar usulan angka kredit. Sama yang paling utama, paling penting juga nih adalah surat pernyataan. Di SK di SK 185 tuh ada surat-surat contoh surat-surat pernyataan. Surat pernyataan melakukan pengamatan, surat pernyataan mengikuti diklat, kayak gitu-gitu. Di situ ada, itu penting juga. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang namanya nilai serumpun. Beberapa kasus sampai sekarang pun PMG yang sudah lama pun mereka mengalami yang namanya nilainya dipotong besar karena kegiatan yang mereka ajukan itu adalah kegiatan serumpun. Nah, kalau kalian ketemu namanya kegiatan serumpun, ada misalnya 3 serumpun itu misalnya satu jenis gitu, dihitung dalam satu paket. Sebenarnya kegiatan ini dalam satu paket. Nah, beberapa orang dia ngajuin satu nih 3-3-nya dimajuin semuanya. Akhirnya yang dinilai penilai adalah karena ini serumpun, jadi hitungannya adalah A ditambah B ditambah C dibagi 3. Nah, gimana caranya mengakali untuk kegiatan serumpun? Caranya adalah kalau kalian melakukan 3 kegiatan ini dan kalian lihat 3 kegiatan tersebut serumpun, pilih yang mana nilainya paling besar. Misalnya, contoh pengiriman data menggunakan GTS, menggunakan internet, dan menggunakan satunya lagi misalnya SSB. Nah, 3 kegiatan ini sebenarnya serumpun. Pilih salah satu yang nilainya paling besar yang mana. Misalnya paling besar, yang paling besar internet sama GTS 0,02. Ya pakai aja salah satu, pakai yang internet. Dikalikan dengan jumlah kegiatan yang kalian lakukan. Gitu. Misalnya 50 kali ngirim, ya udah 50 kali 0,02. Udah pakai aja itu. Daripada dengan 50 dikali 0,02 dikali 50 dikali 0,02, 50 dikali 0,018 deh kalau nggak salah itu. Terus dibagi 3. Nah, itu kan lebih kecil. Jadi pilih salah satu aja yang paling nilai angka kreditnya itu paling besar. Ya. Jangan semuanya. Kalau itu tadi ini di kegiatan PMG terampil ya, tadi yang saya jelasin, ini yang serumpun itu adalah pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat konvensional otomatis telemetri. Nah, pilih salah satu. Paling besar yang mana? Paling besar misalnya telemetri. Pakai telemetri aja. Gitu. Tapi ini yang dilakukan ya, misalkan, telemetri nilainya paling besar, tapi kalian melakukan cuma konvensional mau otomatis. Ya jangan gitu. Kalau lakuinnya konvensional mau otomatis, ya ambil otomatis. Konvensionalnya nggak usah dimasukin gitu. Melaksanakan pengumpulan penyebaran data dengan sistem misalkan komunikasi konvensional, GTS, internet. Kalian pakai GTS sama internet, ya pilih salah satu gitu. Yang mana? Terus tadi menganalisa dan evaluasi cuaca. Ini contohnya. Ini juga serumpun. Ini kalau diterampil ya, di PMG terampil. Pilih salah satu. Jangan semuanya diambil. Nah, contoh nih. Bu, saya juga bikin cuaca penerbangan, saya bikin cuaca maritim, saya bikin cuaca jangka pendek. Diambil satu-satu. Jangan. Itu dia kan dalam satu. Kalau itu kegiatannya dilakukan dalam satu shift yang sama, hitungnya satu. Bukan maritim sendiri, jangka pendek sendiri, penerbangan sendiri. Bukan. Tapi itu dihitungnya satu. Satu kesatuan namanya satu shift. Gitu. Jadi
kalau ketemu seperti ini, kalian lakukan dalam 1 hari ya dihitungnya 1 gitu. Kecuali dilakukan misalnya bikin maritim, saya bikin perakiran setiap hari Kamis. Saya bikin perakiran cuaca penerbangan setiap hari Selasa misalnya. Jangka pendek setiap hari Rebo. Nah, itu bolehlah dipisah-pisah karena dia beda shift. Tapi kalau dalam satu shift yang sama, pakai 1. Nggak boleh banyak-banyak itu. Ya, karena hitungannya adalah satu shift, namanya kegiatan membuat perakiraan. Contohnya gitu. Kalau ini di sini membuat analisis, kayak gitu ya. Terus kalau untuk kegiatan serumpun di PMG ahli cuman ada ini, 2 kegiatan ini. Melaksanakan penginderaan jarak jauh dan membuat nowcasting atau ekstrim atau gawar dini. Kalau kalian melakukan kedua-duanya, misalnya di daerah kalian punya radar sambil bikin nowcasting, berarti kan radar itu penginderaan jarak jauh ya, sama bikin nowcasting. Nah, pilih salah satu, yang besar yang mana? Yang besar nilainya sebenarnya melaksanakan penginderaan jarak jauh. Ya udah, pakai melaksanakan penginderaan jarak jauh aja. Membuat nowcastingnya tidak usah. Namun, ketika kalian bikin bukti fisiknya, bukti fisik pembuatan nowcasting boleh dimasukkan di sini untuk mendukung si melaksanakan penginderaan jarak jauh. Di situ dikasih gambar radarnya, terus di bawahnya peringatan dini seperti apa. Kayak gitu. Jadi ya pilih salah satu, yaitu kegiatan serumpun. Kemudian ada lagi namanya kegiatan yang belum tertampung. Tadi ada FEMFlight, FEMVoyage, PMO sama FEMVoyage sebenarnya sama aja sih. Analisis cuaca, kalau misalnya bikin analisis cuaca permintaan untuk keperluan asuransi, itu biasanya tuh sering tuh ada perusahaan apa dia butuh untuk analisis keperluan asuransi. Nah ini untuk yang bagian nomor 1, dia diterjemahkan di dalam dupaknya atau di dalam SK 185 sama di poin melaksanakan evaluasi dan verifikasi cuaca. Dia masuk ke poin melaksanakan evaluasi cuaca. Kemudian ikut serta dalam tim hujan buatan. Ini bisa dimasukkan dalam keikutsertaan dalam survei tingkat nasional. Kalau di dupaknya ya. Terus pengamatan siklon tropis itu melakukan analisis cuaca. Pelayanan di luar stasiun untuk kepentingan tertentu, misalnya ada posko kecelakaan pesawat atau posko presiden mau datang, terus kalian disuruh masuk ke satu posko. Nah itu masuknya mana? Masuknya ke penyajian dan pelayanan meteorologi melalui briefing, wawancara, konsultasi. Masuknya ke situ. Terus ada lagi misalnya membuat trajektori asap kebakaran hutan, debu vulkanik. Nah itu masuknya ke pengelolaan data tingkat lanjut. Kayak gitu. Ini contoh laporan bulanan. Ini contoh aja ya, ini yang saya buat. Saya bikin laporan buatan. Oh iya nih tadi, kok Bu ada PS ya Bu ya, PS. Sebenarnya PS tuh nggak apa-apa. Asal itu tadi, job desk-nya jelas, apa yang kalian lakukan. Gitu. Kalau dibikin 24 jam, jangan. Kalau mau, lebih baik dipecah. Misalnya kalian ngerjain PSM, itu 24 jam kan ya. Nah, kalian bisa P-nya di tanggal 1, misalnya PSM-nya di tanggal 1 kalian ngerjain. P-nya di tanggal 1, PS-nya tanggal 1, M-nya di tanggal 2. Jadi tidak dipecah gitu per 12 jaman. Sebenarnya di aturan tidak boleh gitu per 12 jam. Caranya kayak gitu. Karena kan memang beberapa UPT kurang ya orangnya, jadi akhirnya ya kerjaannya ya jadinya jatuhnya 24 jam atau lebih dari 24 jam. Nah, gimana caranya? Ya gini, dipecah. Misalnya di P-nya di tanggal 1, S-nya di tanggal 2, kayak gitu. Terus M-nya di tanggal 3. Seperti itu. Jadi bisa diatur, disesuaikan supaya ya tidak melanggar aturan tapi juga itu sesuai dengan pekerjaannya teman-teman. Kayak gitu ya. Terus ini contoh laporan tahunan. Ini contoh dupaknya, daftar usulannya. Tadi nih di laporan tahunan sama laporan bulanan yang ditandatangan di bawah nih boleh kepala UPT, boleh juga kabid, kasubit boleh kasih, tidak atau kapoksi juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi di laporan tahunan dan laporan bulanan ya. Tapi kalau untuk yang di usulan, nih di dupaknya daftar usulan penetapan angka kreditnya di sini wajib namanya kepala balai wilayah atau kepala UPT. Jadi gitu ya.
Terus ini tadi yang tadi saya mau janji untuk jelasin terkait tentang bukti-buktinya apa aja. Ada namanya satuan hasil, sertifikat, dan tanda jasa. Sertifikat ini biasanya ada yang mengikuti pendidikan S2, S3 kalau di PMG ahli ya, terus ikut diklat. Ikut diklat kalau penyelenggaranya Pusdiklat atau WMO atau lembaga internasional yang bekerja sama dengan Pusdiklat, jadi pengumumannya via Pusdiklat, itu sertifikatnya bisa masuk ke nilai utama. Tapi kalau misalnya workshop, terus seminar tidak melalui Pusdiklat, di penyelenggaranya bukan Pusdiklat, bukan juga lembaga internasional yang bekerja sama dengan Pusdiklat, itu masuknya penunjang, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama dengan Pusdiklat, baru bisa masuk di nilai utama. Perolehan tanda jasa, misalnya tanda jasa 10 tahun, itu tuh masuk ke penunjang. Bukti fisiknya apa aja sih? Yaitu yang pertama, fotokopi sertifikat ijazah. Sertifikat itu tahun berjalan ya. Misalnya kalian lulus 2015 di misalnya Januari, tapi nggak diajuin di periode Januari sampai Juni karena waktu itu belum keluar ijazahnya. Misalnya S2 ya, ijazah baru keluar di Oktober, bisa nggak diajuin? Bisa, yang penting masih tahun berjalan, masih sama di tahun yang sama. Lalu gimana Bu? Misalnya ya, saya lulus di Oktober, kemudian ijazah baru keluar di Januari. Bisa nggak? Diajuin di Januari aja nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu sertifikatnya di Oktober. Hitungannya dalam periode setahun lah. Bisa tahun berjalan, tapi kalau misalnya lulusnya di akhir tahun dan sertifikatnya baru di tahun berikutnya, masih bisa diajuin. Tapi jangan kelamaan, misalnya tahun 2015 lulus, diajuin baru 2018. Nah itu jadi pertanyaan nanti, gitu kan. Kemudian kalau untuk terkait diklat ada undangan dari penyelenggara. Kalau kegiatan internasional kan biasanya ada undangan. Nah itu ada undangannya, ada jadwal kegiatannya. Kegiatannya apa aja? Kalau untuk tanda jasa, kalau nggak ada sertifikatnya bisa pakai surat keputusan presiden aja. Ada lagi nih namanya penyusunan rencana. Nah, rencana ini ada hard copy rencananya dalam 1 tahun maksimal 13 kali untuk rencana bulanan dan 3 kali untuk rencana semester. Rencana ini harus ditandatangani oleh KUPT dan Kabang. Rencana bulanan ditandatangani oleh Kasubit atau atasan langsung. Kemudian ada tadi yang laporan persif, penginderaan kalau di situ butir kegiatan namanya pelaksanaan penginderaan jarak jauh, membuat nowcasting. Nah, nilai 1 hari angka ini yang tadi saya bilang kalau dalam 1 hari ya dibagi jumlah jam shift-nya. Nah, ini gini aja. Kadang ada kegiatan makanya gini, kalau jumlah shift-nya kalian dalam 1 hari ini dinas P. Kegiatannya dinas P itu kan 8 jam maksimal. Tidak boleh kegiatannya lebih dari 8. Ya. Karena kan dianggapnya satu kegiatan itu 1 jam. Kalau kalian bikin 8, banyak sekali jadinya. Jadi ada yang tuh dalam 1 shift ngerjainnya sampai 12 kegiatan, nggak mungkin. Jadi maksimum 8 aja. Bukti fisiknya berupa jadwal dinas, uraian tugas, dan 1 contoh produk kegiatannya apa. Ada yang saya jelasin ya, untuk misalnya, ini kan laporan persif ini kan dia serumpun ya, pilih salah satu, nah buktinya bisa pakai penginderaan jarak jauh. Kemudian ada laporan per unit, ini laporan sebelum dan sudah setelah proses perbaikan. Ini contohnya untuk teknisi sini, banyak teknisi. Terus ada lagi namanya menyusun konsep petunjuk pengelolaan data. Kalau bikin konsep di mana-mana harus diketahui sama KUPT atau kepala pusat. Jadi ada tanda tangan diketahui KUPT atau kepala pusat. Tentang konsep yang kita miliki itu. Terus kalau dikerjakannya kelompok, ini nggak mungkin ini. Namanya konsep petunjuk itu nggak mungkin dikerjakan 1 orang. Pasti dikerjakan lebih dari 1 orang. Saya berdua atau bertiga. Itu karena kan butuh kerjasama biasanya. Nah, nilainya berapa? Dibagi 0,675 bagi misalkan yang menyusun 2 orang ya bagi 2. Menyusun bertiga ya bagi 3 gitu ya.
Terus untuk laporan per tahun tadi itu tugas di daerah terpencil. Nah ini nih nama stamet-stametnya, nama lokasinya. Di Balai 1 ada Stamet Ranai, Dabo Singkep, Tarempa, Tanjung Balai Karimun, bla 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 nih sampai di Balai 5 ya. Kemudian ada tadi rancangan juga sama seperti konsep. Kalau yang ngerjain banyak ya bagi 2. Kalau dikerjain berdua bagi 2, kerjain bertiga bagi 3 gitu ya. Terus ini yang keikutsertaan tadi untuk survei nasional 2, kalau survei internasional 3, terus ada namanya nih pemerasaran 4, ini untuk ikut konferensi, seminar lokakarya ya. Terus ada lagi namanya keanggotaan dalam delegasi ilmiah internasional, ini nilainya. Kalau ada berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam di lapangan, misalnya posko. Kalau daerah Sumatera atau daerah Kalimantan tuh ada posko asap, kabut asap. Nah, itu bisa masuk ke sini. Nah, nilainya setiap kali 0,1. Terus ada lagi berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan MKKUG. Misalnya ini contohnya posko Lebaran, posko Natal, kayak gitu-gitu ya. Nilainya 0,05. Buktinya apa? Sertifikat, SPT, jadwal kegiatan kalau ikut seminar. Kalau misalnya dia keanggotaan delegasi ilmiah, ya kartu anggotanya. Kalau dia panitia, dia disetarakan sama peserta. Kalau misalnya anggota panitia sebagai panitia itu bisa masuk sebagai peserta. Terus untuk webinar, kenapa nilainya 0,06? Ini memakai asumsi bahwa untuk sertifikat, saat nilai 1 sertifikat itu untuk 30 jam. Ya, berarti kalau webinar kan paling maksimal 2 jam ya kan, 1-2 jam. Nah kalau 30 jam dalam 1 jam itu berarti kan 0,3 ya, 0,03. Nah kalau ikut webinar kan 2 jam ya, 2 dikali 0,03 jadi 0,06 aja. Nggak usah banyak-banyak kalau webinar, ingat dia penunjang, jadi nggak usah banyak-banyak nilainya. Ngikutnya boleh banyak, tapi ngajuinnya jangan banyak-banyak karena dia penunjang. Hati-hati ya, 20% tuh. Nah, ini setiap tahun sebagai ini biasanya ada punya ini ya, buletin-buletin di UPT. Nah, ini juga nilainya harus diperhatikan. Pengurus cuma 1,5 dibagi sebanyak yang ada di SK. Itu ya, redaktur juga dibagi sebanyak yang ada di SK. Kalau nilai 2, ya 2. Kalau redaktur ada 2, ya bagi 2 gitu. Terus dibagi 2 lagi, itu kan setahun tuh 2, berarti kalau setengah tahun 1, kalau ada 2 orang ya bagi 2, berarti setengah-setengah gitu ya. Ini jadi penilaian angka kredit juga dapat nilai 0,5. Ini mengajar laporan, untuk laporan kegiatan yang laporan ya ada evaluasi. Ini kalau yang laporan, buat laporan dengan lengkap ya, jangan cuman sekedarnya aja gitu. Tapi harus laporan yang jelas, yang lengkap. Contoh, pengolahan data tingkat lanjut. Dibuat semacam tulisan gitu. Jadi kenapa mengolah data tersebut, latar belakangnya, data yang digunakan apa, metodenya apa, hasil pembahasannya seperti apa. Itu kalau untuk pengolahan data tingkat lanjut. Harus jelas. Jangan cuman Excel-nya aja dicampirin gitu. Itu mah pengolahan data tingkat yang tingkat pertama, yang pengolahan data, bukan yang tingkat lanjut. Kalau cuma sampai Excel terus hasilnya keluar gitu doang, itu bukan yang tingkat lanjut. Kalau tingkat lanjut dia ada hasil analisis pembahasannya seperti apa. Ini terus ada yang naskah nih ada misalnya menyusun pertemuan penunjuk teknis, membuat karya tulis ilmiah, membuat tampilan multimedia. Kalau sekarang kan kalian yang bikin di YouTube, bikin beberapa UPT udah punya YouTube gitu-gitu ya. Nah, itu bikin tampilan multimedianya bisa. Jangan lupa naskahnya, laporan dalam bentuk naskah. Diketahui bisa sama KUP. Kalau untuk kegiatan yang tampilan multimedia bisa diketahui sama atasan langsung aja sih sebenarnya. Gitu. Kemudian kalau untuk yang konsultasi, nah ada juga nih yang ngajuin konsultasi. Kalau namanya memberikan briefing ke pilot, misalkan di PTW penerbangan, itu bukan konsultasi. Kalau konsultasi itu resmi. Itu ada, misalnya ada perusahaan apa, dia mau membangun
lokasi melakukan pengeboran, dia butuh info cuaca di kebornya baiknya jam berapa nih gini. Nah, itu kan harus resmi. Itu namanya konsultasi mereka. Itu harus resmi. Ada tanda tangan dari kepala pusat atau kalau di pusat ya kepala pusat atau kepala BMG. Kalau di UPT ya KUPT-nya gitu. Bukan cuma sekedar laporan biasa aja gitu. Nih buku publikasi ini ada catatan terkait buku karya tulis ilmiah. Kalau yang munculnya di web itu bukan karya tulis ilmiah masuknya. Jadi dia semacam masuknya jadinya jatuhnya ke analisis atau evaluasi cuaca aja. Jadi 0,09 nilainya. Kalau masuk di koran baru bisa. Tapi kalau cuma kayak web BMKG, kejadian hujan lebat di mana gitu, nah itu masuknya ya analisis aja, analisis atau evaluasi cuaca aja 0,09. Tidak masuk ke karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu harus masuk namanya ke kalau bulletin yang majalah yang ada ISBN-nya, ada ISSN-nya gitu ya. Terus ini makalah, tadi ya saya udah sempat jelaskan ya, karya tulis ilmiah, judulnya. Nah, ini contoh surat pernyataan yang tadi saya sempat berikan informasi. Surat pernyataan bisa ditandatangani oleh kepala UPT, kalau di pusat bisa Kabid, Kasubit, kalau sekarang namanya koordinator ya. Koordinator sama subkoordinator kalau di pusat. Kalau di daerah mungkin ada kasih, kalau sekarang nggak tahu ya, apakah jadi masih kasih atau berubah, saya kurang tahu juga. Nah, terus, dari tadi saya sudah ngobrol panjang lebar. Tujuan pembelajarannya saat ini adalah diharapkan selesai dari kegiatan ini, teman-teman bisa bikin dupak sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Terus, nih tadi aturan-aturan administratifnya, jadi kalian tahu arti satuan hasil angka kreditnya, juga ngerti gimana cara ngitung angka kredit tadi, harus seperti apa, dan bisa menentukan butir kegiatan yang sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Kesimpulannya, kalau mau dapat nilai dupak yang bagus, yang sesuai dengan kerjaan kalian, pahami pengertian satuan hasil angka kredit, supaya ngitungnya nggak salah. Terus kalau mau dapat nilai maksimal, ya dokumen pendukungnya harus lengkap, bukti fisiknya lengkap, jadwal dinas, laporan, semua intinya adalah kalian menceritakan kepada si penilai apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau diceritain ya harus jelas ceritanya gitu. Terus kalau mau naik pangkat, naik jabatan, ingat, perhatiin aturan yang berlaku. 80-20% itu rumus wajib, terus juga yang lain-lainnya, aturan-aturan lainnya. Kemudian pahami juga aturan tentang jabatan PMG ini, administratifnya, bahwa jangan sampai tidak buat dupak 5 tahun berturut-turut. Harus rajin. Kalau mau cepat naik pangkat, ya harus rajin bikin dupaknya gitu ya. Itu dia. Oh ya, sekarang saya ada evaluasi sebentar. Saya keluar dulu. Ada sedikit evaluasi. Coba saya play. Saya stop share dulu deh. Stop share dulu sebentar ya. Oh ya, sambil menunggu evaluasi games yang saya akan tampilkan, ada pertanyaan? Halo? Halo? Izin, Bu. Mohon izin. Yes? Mohon izin, Bu. Saya Andres Litonga dari Istana Paling Utara. Tadi kan yang untuk... Siapa tadi namanya? Andreas sih, Bu. Andreas, yes. Gimana Andreas? Izin, Bu, tadi kan yang untuk observer, yang tadi contohnya Persif itu kan ada laporan logbook, apa kan gitu, Bu. Kan ada misalnya contohnya di MM48 ada nama observernya, Bu. Untuk kami yang di forecaster, kalau untuk kami yang di forecaster, contoh apanya kan misalnya kami membuat TAFOR untuk penerbangan, itu nggak ada nama ininya, Bu. Nama pembuat TAFOR-nya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Kan bisa ada logbook kegiatan harian. Jadi misalnya biasanya ya ada beberapa UPT yang bikin logbook kegiatan harian. Dinas P nama Andreas, yang dilakukan bikin TAFOR jam segini, bikin ini jam segini, bikin ini jam segini. Nah, itu bisa pakai logbook. Atau bisa juga TAFOR-nya dikirim
Kan bisa juga ini hasil tafornya. Hasil tafornya nanti sama hasil tafor sama ininya job desk sama jadwal dinas. Dari situ kan saya gini, saya sebagai penilai biasanya saya akan lihat pertama adalah jadwal dinas. Misalnya Andreas jadwal dinas P tanggal 1 dinas P. Nah, saya habis dari lihat jadwal dinas, saya lihat ke job desk. Job desk dinas P itu ngerjain apa aja. Gitu. Ntar kelihatan tuh yang dikerjain apa aja. Nah, habis yang kerjain apa aja, baru saya lihat lagi buktinya ada nggak nih. Misalnya, Andreas, Dinas P, kerjain TAFOR. Job desk-nya ada nih. Dinas P, di jadwal Dinas P, job desk-nya dikerjain TAFOR. Saya lihat, ada nggak nih bukti TAFOR-nya? Oh, ternyata ada. Kayak gitu. Nah, itu contoh aja, nggak usah yang harus TAFOR selama misalnya Juli sampai Desember, semuanya dimasukin, nggak perlu. Cukup salah satu aja TAFOR-nya. Makanya itulah penting, bahwa bukti fisik itu sebenarnya mendukung. Paling utama itu kalau dinasnya shift kayak TAFOR gitu kan berarti kan dia satuan hasilnya per shift. Ya sebenarnya dari dinas jadwal dinas sama jadi job desk udah cukup. Tapi biar kita tahu kegiatannya dilakuinnya apa, biar memperkuat gitulah buktinya. Ditambahin bukti fisik lagi. Contoh si produknya kayak apa. Itu. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, mungkin, Bu. Atau mau tanya lagi? Mohon izin, Bu. Yang lain? Izin, nama saya Bayu Prayoga. Izin bertanya untuk memperjelas, Bu. Apakah kalau untuk PMG ahli bisa mengerjakan terampil atau sebaliknya juga bisa, Bu? Terima kasih, Bu. Boleh. Sebentar. Boleh banget. Boleh melakukan dari tadi saya bilang, kalau saya di ahli saya ngerjain terampil boleh nggak? Boleh. Nilainya tapi cuma 80%. Nilainya 100%. Kalau dari ahli ke terampil nilainya 100%. Misalnya kamu melakukan pengamatan ya udah 100% nilai pengamatan yang ada di terampil kamu dapat. Tapi kalau misalnya kamu PMG pertama kamu ngerjain punyanya PMG Madya. Nilainya dikali 80%. Contoh kegiatan PMG Madya itu sebentar, saya kurang begitu apal. Contoh ya, misalnya menyampaikan gagasan prasarana gitu-gitu tuh biasanya ini kalau nggak salah PMG-nya PMG muda deh. Kalian di pertama, nah ini nilainya 80%-nya. Jadi misalnya nilainya 0,3 ya 0,3 dikali 80%. Itu dapat nilainya. Jadi boleh kerjain di atasnya nilai 80%, kerjain di bawahnya nilai 100%. Oke, ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, kita itu dulu ya, assessment dulu ya. Assessment dulu. Sebentar. Lihat di tampilannya. Halo? Nah, siap, Bu. Lihat. Nah, kalian buka di komputer kalian www.kahoot.it. Ini yang ini nih. Nih yang saya bold. Sudah? Kemudian masukin game pin-nya ini. Sudah? Sambil menunggu semuanya pada masuk. Ini di komputer kalian masing-masing ya. Di komputer kalian masing-masing, www.kahoot.it, masukin game pin-nya. Ayo, saya tunggu. Nah, sambil menunggu, ada yang mau nanya lagi? Halo? Izin, Bu. Yes. Siapa nih? Izin Raffi, Bu. Oh iya, Raffi. Izin sebelumnya, Bu. Kan dari stasiun saya ini, saya di Stamar Jayapura, itu kan memang kekurangan SDM, Bu. Jadi kita selain merangkap forecaster juga observer. Nah, saya ini pernah kendalanya saat sebelumnya masih CPNS ini, saya kan membuat SKP yang ada beberapa yang dilakukan oleh yang satu tingkat di atas saya, misalnya kayak tugasnya PMG muda. Jadi tapi kendalanya dari kasmet saya ini justru tidak membolehkan saya masukkan itu ke dalam SKP, Bu. Itu gimana ya baiknya, Bu? Maksudnya beliau justru tidak menyetujui gitu, bilangnya
kamu kan masih baru di sini dan juga kamu masih statusnya PMG muda, jadi ini nggak perlu kamu masukkan ke dalam SKP-mu kayak gitu. Gimana kalau kasus seperti itu? Gini, kalau di aturannya sebenarnya nggak masalah untuk ngerjain. Nah, sebenarnya gini, tadi Raffi berarti posisi belum ini ya, belum belum PMG kan? Iya. Nah, nanti kalau ketika sudah PMG ya mungkin karena ya saya juga nggak tahu pertimbangannya apa ya dari Bapak Kasmarnya. Tapi kalau secara aturan, kalau nanti kamu sudah jadi PMG, itu bisa, itu boleh. Dengan catatan nilainya itu tadi 80%. Nanti kamu bisa sampaikan di aturannya boleh gitu. Boleh kok Pak, nggak masalah ngerjain yang di atasnya. Asal tadi dikali 80%. Mungkin karena kemarin kamu belum PMG, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dari Bapak Kasmarnya. Saya juga kurang tahu pertimbangannya seperti apa. Jadi ya, kalau kita balik lagi ke aturan, sebenarnya boleh. Tadi ya saya bilang bahwa 80% aja, tapi nilainya tidak boleh lebih daripada, bukan 100% gitu. Itu dari saya. Ini yang masuk baru 28 orang. Ayo yang lain. Kita masih 40 orang ya. Ada yang terkendala untuk masuk ke sini? Ada? Halo? Raffi, gimana? Jawabannya sudah cukup membantu? Kalau secara aturan nggak apa-apa. Mungkin ada pertimbangan. Tapi besok, kalau kamu sudah PMG, kamu bisa masukin. Nggak masalah kok. Walaupun itu dikerjakan di atasnya. Apa pekerjaan di atasnya? Siap, makasih Bu atas saran. Sama. Yang lain? Halo. Izin Bu, izin bertanya Bu. Siapa nih? Saya Agusti Bu dari Stamet Enarotali. Agusti Enarotali, oke. Iya Bu, izin bertanya terkait pembuatan dupak. Kalau seandainya ada pegawai yang merangkap jabatan sebagai bendahara juga sebagai PMG, apakah pembuatan dupaknya itu dibuat pada saat dia telah lepas jabatan sebagai seorang bendahara, atau pembuatan dupaknya dibuat pada saat dia sebagai bendahara juga, Bu? Maksudnya tahun pada saat dia jadi bendahara atau setelah dia jadi bendaharanya, Bu? Jadi gini. Untuk dupak PMG-nya, Bu. Dupak PMG. Dupak PMG dibuat sesuai dengan TMT kalian menjadi PMG. Misalnya, ini kalian belum jadi PMG. Setelah diklat ini, nanti keluar sertifikat, kalian ngajuin sebagai PMG. Oh ya, naik jabatan atau menjadi PMG, pengangkatan pertama, itu tidak ngikutin harus bulan April sama Oktober. Nggak harus. Jadi kapan aja, anytime, misalnya per 1 Januari, per 1 Juli, per 1 Oktober, per 1 September, nggak apa-apa, anytime. Yang penting ketika waktu kalian mengajukan. Misalnya TMT kalian nih nanti, ini kan bulan Maret ya, misalnya ya, 1 September, taruhlah ya, karena kan harus keluar sertifikat diklatnya dulu baru untuk bisa ngajuin. 1 September 2021. Ya, kalian bikin dupak sejak 1 September 2021. Misalnya di 1 September 2021 kalian juga sebagai bendahara. Ya, kalian kan bendahara itu kan istilahnya bukan apa namanya? Itu kan seperti kerjaan tambahan kan ya. Ya kan? Jabatan, kalau dalam jabatan struktural apakah ada jabatan bendahara, kecuali misalnya kalian ikutnya PMG-nya fungsional yang untuk keuangan ya. Nah, itu bisa mungkin. Tapi kalau sebagai PMG, jabatan sebagai bendahara itu cuman adalah tambahan. Yang dihitung adalah kerjaan kalian yang ngerjain PMG. Apakah kerjaan bendahara dihitung? Enggak, karena enggak ada di dalam SK 185-nya. Jadi hanya dihitung kerjaan-kerjaan kalian yang menyangkut tentang PMG. Yang sebagai kerjaan bendahara itu adalah kerjaan tambahan kalian gitu. Dan dihitung hanya kerjaan-kerjaan yang sebagai PMG. Kapan bikin dupaknya? Kalau per 1 September kalian sebagai bendahara dan 1 September kalian sebagai PMG, ya per 1 September itu kalian bikin. Bukan
Bu, tapi kan saya masih jadi bendahara. Loh, nggak seperti saya bilang, bendahara itu cuma adalah kerjaan tambahan. Kerjaan utama kalian adalah sebagai PMG ya kalian harus bikin laporan dupaknya. Tadi kan saya bilang periode dupak itu biasanya Juli sampai Desember. Gimana Bu kalau pengangkatan 1 September? Saya bikin dupaknya dari Juli apa dari 1 September? Dari 1 September. Jadi mulai dari kapan kalian diangkat, untuk periode Juli sampai Desember, tapi yang dibuat September, Oktober, November, Desember. Juli, Agustusnya nggak perlu, karena kan kalian belum jadi PMG. Gitu. Oke? Tadi Agusti, sudah jelas belum? Ya Bu, terima kasih Bu, jelas Bu. Sama-sama. Kita bisa mulai aja ya. Sudah ada 39 orang. Kita start aja ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Let's go. Oke, ada 17 orang yang menjawab, ada 6 yang masih tersesat. PMG penyelia ini adalah jabatan tertinggi di PMG terampil. Kalau nomor 5 PMG Pratama nggak ada, adanya pertama. PMG Madya itu jabatan tertinggi di PMG ahli. Jadi jawaban terendahnya itu adalah PMG pertama. Ya ada lumayan lah, dari 39 orang, 17 tidak tersesat. Sebagian masih tersesat, yang lainnya entah masih kemana. Ini pertanyaannya lihat di tampilannya saya munculkan, tapi jawabnya di komputernya teman-teman ya, yang paling muncul di teman-teman ya. Next. Wah, STVMS. Ini yang STVMS. Siapakah ini? Dia masih posisi pertama. Next. Berikutnya ya. Oke. Ini yang pertanyaan kedua. Silakan dijawab. Ya, jawabannya setiap 1 tahun sekali. Kalau minimal setahun sekali, kalau minimal 2 tahun sekali itu naik pangkat. Ini naik jabatan ya. Kalau 4 tahun, 3 tahun itu biasanya naik jabatan. Oh ya, kalau naik pangkat PMG untuk PMG untuk fungsional PMG maksimal itu 4 tahun, setiap 4 tahun. Lebih dari 4 tahun itu berarti ada tanda tanya, berarti kalian bikin laporan dupaknya tidak baik, tidak benar gitu. Makanya 4 tahun sekali kalian maksimal 4 tahun sekali harus naik pangkat. Rata-rata sih 2 sampai 3 tahun sekali kalian naik pangkat. Kalau naik jabatan minimal bisa setahun sekali, maksimalnya nggak ada. Karena kadang-kadang bisa 6 tahun lagi, 6 tahun kemudian, karena kan tergantung ngumpulinnya. Itu biasanya kalau sudah dari muda ke madya, karena muda ke madya itu butuh nilainya lumayan banyak gitu. Jadi mungkin bisa lebih dari 4 tahun, bisa lebih dari bisa 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa kapan aja lah intinya. Kalau untuk naik jabatan ya, karena agak sulit untuk. Tapi kalau untuk naik pangkat maksimal sebenarnya 4 tahun sekali. Oke, next. Siapakah yang di atas? Adnal, pindah. Stevi, turun ke bawah. Oke, next ya. Pertanyaan berikutnya. Ketiga. Siap? Oke. Ya, ini sebenarnya butir kegiatan yang ada di PMG terampil, tapi biasanya masih dikerjakan oleh teman-teman juga di UPT gitu. Karena untuk yang di kelas 3, mulai di kelas 2, kelas 3 rata-rata masih mengerjakan juga sebagai observer.
Kalau yang kegiatan tidak serumpun, ya cuman memperkirakan jangka pendek. Tapi kalau untuk analisa evaluasi cuaca, pengamatan permukaan darat laut, pengumpulan penyebaran itu kegiatan serumpun seperti yang saya sampaikan. Wow, banyak juga ya ini yang salah. Yang masih tersesat, ada 11 orang yang tidak tersesat. Kita lihat posisi Rati. Adnal turun, Rati naik. Berikutnya, pertanyaan keempat. Siap? Mulai. Ya, wah udah mulai nih, udah mulai pada yang ngerti, mulai naik nih. Ya, laporan persif ya, di sini gampang sih, lihat aja ada kata shift-nya, berarti ya laporan persif. Masih ada 15 orang yang tersesat, tapi nggak masalah, 23 orang lumayan lah ya. Kita lihat skornya siapa, oh masih si Rati. Masih Rati. Next. Berikutnya. Wah, sudah mulai pada ngerti nih. Walaupun masih ada yang salah ngitung. Ini pasti lupa, karena dia bilang kan ada bersama dengan 2 orang, berarti yang nulis ada 3 orang. Yang kalian berarti adalah penulis kedua. Nah, berarti harusnya 1,2, bukan 2,4 ya. Ini masih terjebak di 2,4 ya. Lihat kata 2-nya. Oke, next. Siapa yang ada di posisi atas? Wah, Sri Dewi, Rati turun ke bawah. Nih cewek semua ya, cowok-cowoknya. Hidup Mati Dewi. Oke, berikutnya. 3, 2, 1. Gampang nih, dia tadi udah saya ulang-ulang nih. Harusnya nih setengahnya lebih nih tahu jawabannya. Saya udah ulang-ulang terus-terusan supaya kalian tidak salah nih. Ayo. 36. Ya. Good, pinter. 34 orang menjawab 80-20. Yang 3 orang jawab 70-30 nih masih tersesat jauh nih. Yang 50-50, nah ini pasti tadi pas saya ngomong lagi ke toilet mungkin ya, jadi nggak dengar. Oke, kita lihat posisi di atas siapa? Sri Dewi masih di atas. Ada Bayu diikuti oleh Rati sama Bayu. Berikutnya, pertanyaan ke-7. Ini tadi ada ditanyain nih sama si Raffi ya tadi ya. Agusti ya. Oh. Raffi sama Agusti nih tadi. Ini gampang nih, semua masih tahu. Dah, mantap, pinter. Yang tersesat nih mungkin masih tadi tidak ngikutin. Kita lihat kondisi terakhir. Oke, Sri Dewi diikuti oleh Bayu, Raffi turun ke bawah. Next, pertanyaan ke-8. Kegiatan klaim asuransi masuk pada butir kegiatan. Oke, start. Wah, banyak yang salah. Klaim asuransi tadi saya sudah sampaikan masuk ke evaluasi dan verifikasi cuaca. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi tadi. Ternyata hanya 6 yang tidak tersesat. Yang lainnya masih tersesat. Bayu naik ke posisi pertama. Sri Dewi turun ke bawah. Ini pertanyaan ke-9. Kegiatan dan bukti fisiknya berupa naskah.
Ya, membuat tampilan multimedia ya. Kalau penginderaan jarak jauh, tadi kan dia laporan persif, jadi bukan naskah, berupa laporan. Verifikasi bukan naskah, dia laporan. Pengelolaan data tingkat lanjut juga bentuknya laporan. Tapi kalau yang berupa naskah, itu tampilan multimedia. Oke, kita lihat dia siapa yang di posisi pertama. Masih Bayu, diikuti oleh Rati. Kita masuk pertanyaan terakhir. Bukti butir kegiatan belum tertampung di SK 185 2006 kecuali. Siap-siap. Ya, ada 14 orang yang tidak tersesat, yang lainnya. Nah, kenapa dibilang butir kegiatan kalau analisis kejadian hujan lebat di kaki Gunung Merapi, ini udah ada, udah masuk dalam, udah tertampung dalam SK 185. Dia namanya membuat analisis cuaca ekstrim. Nah, ini kan kejadian ekstrim. Kalau analisis siklon tropis belum ada, trajektori belum ada, terus kalau untuk evakuasi kecelakaan kapal juga belum ada. Itu masuknya nih di bagian evaluasi, membuat evaluasi dan verifikasi cuaca, yang kalau siklon tropis membuat analisis cuaca, trajektori juga membuat analisis cuaca. Ya, ada 14 orang. Kita lihat siapa yang di posisi terakhir. Posisi pertama. Weh, ada si Rati. Rati di posisi 3. Ardila. Oh, ada Ardila. Ardilia. Oh, Bayu. Selamat ya. Hidup kaum pria. Hidup kaum pria. Walaupun pertamanya di bagian bawah ya, sekarang bisa naik di akhir-akhir. Oke, Bayu PS, Ardilia, Rati. Terima kasih. Yang lainnya juga terima kasih sudah mengikuti. Saya stop share screen dulu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Atau kita sudahi? Ada yang mau tanya? Halo? Halo? Sudah paham semua? Halo? Halo? Teman-teman masih di sana? Nggak ada yang mau tanya nih? Yakin? Sudah siap semua? Ini Bu. Apa? Ayo. Izin Bu, saya Andreas dari Selangit. Andreas lagi. Iya, Iya, Andreas lagi. Saya pernah membaca di butir kegiatan PMG itu Bu, yang mendiseminasikan informasi cuaca ke web. Izin Bu, kalau di stasiun kami ada bekerjasama dengan web di kabupaten sekitar. Nah, kami mendiseminasikan informasi perkiraan cuaca kami di web tersebut. Apakah itu bisa termasuk ke dalam Dupak, Bu? Terima kasih. Bisa. Itu kan sama aja berarti diseminasi penyajian ya. Maksudnya penyajian via web. Siap, Ibu. Bisa juga penyebaran pulbar penyebaran data via internet. Ya kan itu bisa masuk di situ. Bisa juga penyajian, bisa masuk di penyajian, bisa masuk di pulbar. Kalau nggak salah, kalau untuk menyajikan tadi tuh ada sebentar. Nih, bisa melakukan kalau misalnya pulbar, masuknya kan diterampil. Tapi kalau melakukan penyajian dan pelayanan melalui website, itu masuknya di PMG ahli. Nah, kalau kamu mau masukin di PMG terampil, ya masuknya di pulbar, penyebaran informasi melalui internet. Nah, kalau masuk di PMG ahli, masuknya di melakukan penyajian dan pelayanan melalui website. Itu satuan hasilnya naskah. Ya, yang ini nih. Sebentar, saya share deh. Sambil saya share. Ada lagi yang lain mau nanya? Ini yang ini nih. Melakukan penyajian dan pelayanan nih. Bisa masuk di sini nih. Ya, Andreas ya, Andreas. Ya, Bu. Izin Bu, untuk buktinya naskah maksudnya kami screenshot ya, Bu ya. Screenshot tampilannya seperti apa? Siap, Bu. Yang lain?
Sudah? Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri dulu sesi presentasi saya. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu. Kalau malu-malu bertanya via jawab langsung, bertanya langsung, bisa dari itu chat. Silakan kumpul. Silakan. Halo? Ada yang mau chat? Enggak? Oke. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kalaupun tidak mengerti, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui forum diskusi ya di dalam lms.bmkg.go.id. Bisa juga tadi ke WhatsApp saya, ke nomor WhatsApp saya, bisa ditanyakan ke situ. Terus kemudian ada tugas yang saya taruh di LMS. Itu ada pertanyaan tugasnya. Sebentar. Ini bisa kelihatan ya? Ini ada tugas di bagian sini ya, tugas individu nih di bagian saya, forum diskusi PAK nih kalau mau tanya di sini. Kemudian di sini ada pedoman pelaksanaan SK 185 sebagai pedoman pembuatan dupak. Ada daftar kegiatan belum terkampung apa aja, ada pedoman jabatan fungsional PMG ahli, ada ini bahan tayang yang hari ini saya sampaikan ke teman-teman, dan ini ada tugas individu. Teman-teman download pertanyaan ini, pertanyaannya apa, kemudian jawabnya di sini nih. Di sini. Ini download tugasnya di sini kan. Ini download tugasnya, bisa juga di sini download tugasnya. Terus ngerjainnya di bagian. Screen-nya nggak ketampil, Bu. Oh, nggak tampil ya? Iya, Bu, nggak ketampil. Masih PPT, Bu. Oh, oke. Oke. Sudah? Tampil? Halo? Siap, sudah, Bu. Ya. Nah, di sini ada tugas individu. Ini pertanyaannya di sini, jawabannya di daerah sini ya. Di bagian sini nih pertanyaan jawabannya. Ini ada lampiran. Nah, jawabnya kalian di sini download ini. Download untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kemudian kalau sudah dijawab, file yang sudah dijawabnya diupload ke bagian pengumpulan tugas individu. Oke, bisa dipahami? Halo? Halo? Izin, Bu. Berarti jawabnya nggak online ya, Bu ya? Nggak. Download dulu, baru diupload. Di sini nih. Oke, download, upload. Kemudian batas akhirnya Mbak Nina, halo? Iya, Maria. Ya. Mbak, batas akhir ngumpulin tugas kapankah saya harus ngasih nilai? Hari Minggu. Oke, kalau gitu batas terakhir saya ngasih nilai-nilai teman-teman ini di hari Minggu ya. Oke. Berarti teman-teman saya minta tolong di hari Jumat sudah selesai ya. Maria, sudah ngumpulin pengumpulan tugasnya yang hari Minggu. Pelan-pelan. Jadi Maria nilainya setelah hari Minggu. Oh, begitu. Iya. Oke, tadi saya pikir saya nilainya maksimal hari Minggu. Enggak. Tapi kalau lebih cepat mungkin lebih baik ya, Mbak ya? Ya, kalau Maria mau bilang ke pesertanya bisa dapat bonus ya, boleh. Bonus nilai. Oke lah kalau gitu. Oke, ntar saya ubah settingannya. Tadi saya setting di hari Jumat, ntar saya ubah settingannya di hari Minggu. Oke, baik. Ya, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Nina. Bagian terakhir kumpulin di hari Minggu ya. Hari Minggu jam 24.00 nanti saya setting lagi ulang. Silakan dikumpulkan. Kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa masuk di forum diskusi. Apa aja pertanyaannya terkait tentang dupak. Misalnya kalian, Bu saya ngerjain ini masuknya kemana gitu ya, boleh ditanyakan, silahkan kalau butuh jawaban. Kemudian itu saja. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sesi di pagi sampai siang ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman bisa membuat laporan dupak dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya via chat ataupun via WhatsApp. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih untuk semangatnya dari pagi sampai dengan siang ini.
Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata sepanjang saya menyampaikan materi. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu lagi mungkin di waktu yang lain. Saya kembalikan ke Mbak Nina.